sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Kembali lagi dengan renungan harian Majelis Resort GKI Puruk Cahu. Renungan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Perjanjian Lama, dari Keluaran pasal 13 ayat 17 hingga ayat 22. Keluaran pasal 13 ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-22. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas setiap penyertaan Tuhan sepanjang kehidupan kami, sehingga di pagi hari ini kami masih diberikan kekuatan bahkan kesehatan untuk menjalani aktivitas kami. Pada pagi hari ini Tuhan, untuk mengawali segala kegiatan dan aktivitas kami bersama hendak membaca dan merenungkan kebenaran dari firman-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau boleh mencurahkan kuasa Roh Kudus-Mu atas kami, sehingga kami boleh memahami akan kebenaran firman-Mu ini. Tuhan Yesus, kiranya melalui firman-Mu ini juga, itu boleh menguatkan kami untuk melangkahkan kami dalam kehidupan ini dengan kekuatan bahkan sukacita yang berasal daripada Engkau. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami siap mendengarkannya. Amin. Keluaran pasal 13 ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-22 dengan perikop Allah menuntun umatnya. Demikianlah firman Tuhan. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam, di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam dengan tidak beralih. Tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Renungan kita pada saat ini diambil dari Keluaran pasal 13 ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-22 dengan perikop Allah menuntun umatnya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada saat ini menceritakan tentang penyertaan dan tuntunan Allah dalam perjalanan bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Allah menghadirkan dirinya di tengah-tengah bangsa itu pada siang hari melalui tiang awan. Fungsinya sebagai petunjuk arah jalan, sekaligus memberikan perlindungan dari teriknya panas matahari di padang gurun. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Ia juga menghadirkan dirinya melalui tiang api pada waktu malam. Dan itu juga sebagai petunjuk arah jalan, sekaligus sebagai penerangan dan penghangat badan dari dinginnya udara malam. Dari firman Tuhan ini, di sini nyata sekali kebaikan Allah memberikan pertolongan dan penyertaan agar umatnya tidak merasa khawatir dan takut. Dengan kata lain, bahwa melalui kehadirannya dalam bentuk tiang awan dan tiang api,
umat Israel tertuntun dalam perjalanan panjang dan terlindungi oleh Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita pun harus menjadikan firman-Nya sebagai pelita yang menuntun kehidupan kita bersama keluarga. Dan firman Allah yang berisikan janji keselamatan itu hendaknya membuat setiap orang, termasuk kita semua, merasakan kebaikan dan tuntunan Tuhan Yesus dalam perjalanan hidup di tengah dunia ini. Dengan demikian, kehangatan kasih Kristus dan keselamatan yang diberitakan dapat kita rasakan sebagai orang percaya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, perenungan kita pada saat ini sangat jelas bahwa Allah akan terus menuntun umat-Nya bagi yang selalu setia dan percaya kepadanya, di mana sangat jelas penyertaan dan tuntunan Allah dalam perjalanan bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Penyertaan Tuhan sempurna bagi orang-orang yang taat dan setia kepadanya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, begitu juga dalam kehidupan kita saat ini. Ada banyak hal yang kita rasakan, ada banyak tantangan, rintangan, lika-liku kehidupan yang kita alami saat ini. Tetapi yang harus kita ingat bahwa kita sebagai orang percaya bahwa firman itu adalah satu-satunya jalan kebenaran bagi kehidupan kita. Dan firman itu juga adalah pelita yang menuntun kehidupan kita. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan ini, kiranya kita terus setia di dalam Tuhan, sebab tuntunan Allah dalam kehidupan kita itu nyata dan sempurna, dan tuntunan Allah dalam perjalanan bangsa Israel menunjukkan bagi kita bahwa kehidupan kita harus terus bersandar di dalam firman-Nya. Kiranya melalui firman Tuhan ini kita boleh menjadi orang-orang yang terus menyatakan syukur kepada Tuhan atas pimpinan dan penyertaan-Nya. Amin. Kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Syukur padamu ya Allah atas rahmat-Mu di dalam kehidupan kami. Bersyukur pada saat ini kami masih diberikan kesehatan bahkan kekuatan yang berasal daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman yang boleh kami baca dan kami renungkan pada saat ini. Kiranya kami sebagai orang percaya, kami terus menjadikan firman-Mu sebagai pelita yang menuntun kehidupan kami, baik dalam kehidupan berumah tangga, baik dalam kehidupan bergereja, maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Kiranya Tuhan melalui firman-Mu itu boleh terus menguatkan kami orang-orang percaya untuk terus hidup di dalam tuntunan Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa untuk jemaat GKI Ijo Pakat di Runglingkin dalam keberadaan mereka. Kiranya Tuhan, Engkau boleh memberikan kesehatan bahkan kekuatan untuk mereka boleh terus menjalani kehidupan mereka. Berkati setiap usaha pekerjaan yang boleh mereka jalani saat ini. Kiranya mereka boleh menjalani penuh dengan sukacita, penuh dengan kesabaran, sehingga apapun yang mereka lakukan kiranya boleh menyenangkan hati Tuhan, bahkan boleh terus diberkati Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau memberkati setiap keluarga sidang jemaat-Mu ini, sehingga mereka terus diberikan kebahagiaan damai sejahtera yang berasal daripada Engkau. Kami juga menyerahkan dalam kehidupan mereka berjemaat. Kiranya Tuhan, setiap
harapan dalam kehidupan bergereja, program kerja yang mereka jalani saat ini. Kiranya boleh berjalan dengan baik dan mereka saling bekerja sama, saling melengkapi satu dengan yang lain, sehingga terwujudnya jemaat yang maju. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi pelayan-Mu yang ada di jemaat GKI Derung Lingkin ini Tuhan. Kiranya Engkau terus memberkati, menyertai, memimpin mereka yang ikut ambil bagian dalam pelayanan, sehingga melalui pelayanan mereka, jemaat Tuhan terlayani dimanapun mereka melakukan pelayanan. Pada saat ini juga Tuhan, kami menyerahkan setiap kehidupan kami, seluruh jemaat-Mu di kawasan Resort Puruk Jahu. Kiranya Tuhan Engkau memberkati setiap kami, harapan kami, aktivitas kami, terkhususnya pada hari ini, semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat menjalankan aktivitas kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.